Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Kita sebagai hamba Allah harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah yang kita perbuat dapat diterima yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan umat Islam yang senantiasa menjunjung kemanusiaan, yang perangai-perangainya dapat dijadikan kompas moral kehidupan. Sikapnya yang sidik, amanah, tabligh, dan fatonah dapat menjadi mata air keteladanan yang mencerahkan semesta. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kehidupan beragama hadir tanpa spiritualitas. Karena kehidupan beragama kita hanya berisi pengulangan tanpa penghayatan mendalam atas ajaran-ajaran Islam, sehingga tidak menyentuh ke dalam kalbu manusia. Terkadang sholat yang kita kerjakan seperti hanya sebatas yang bersangkut paut dengan hukum-hukum tentang syaratnya, rukunnya, sah dan batalnya saja. Kita tidak lebih baik mesin yang diprogram untuk menegakkan sholat tanpa merasakan kesan setelahnya. Karenanya, dalam menjalankan agama, jangan sampai didasarkan atas suatu konstruksi pemikiran yang sempit dan koridor-koridor normatif yang serba membatasi. Melainkan harus diisi dengan nilai-nilai agama yang universal dan merespon tantangan terkini. Terdapat 4 nilai yang paling esensial dalam beragama. Pertama, At-Tauhid. Nilai dasar At-Tauhid mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya wujud mutlak adalah Allah. Dialah satu-satunya entitas yang tidak bermula dan tidak berakhir, qadim dan baqa. Sedangkan manusia dan segala makhluknya adalah kenyataan yang masa kehidupannya tak lebih dari 2 atom perjalanan waktu, karena keberadaan mereka yang senantiasa hancur, fana. Yang fana adalah semesta. Allah Subhanahu wa taala abadi. Nilai tauhid pula menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Jadi solat, hidup, mati itu semuanya kita orientasikan hanya kepada Allah dan karena Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-An'am. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, al-ittiba.
yaitu mengikuti. Nilai dasar beragama ini mengemukakan tentang pentingnya setiap muslim selalu mentaati seluruh larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meneladani dan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk ittiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul as-Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, al-taysir, kemudahan. Nilai dasar yang ketiga ini merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang diberikan Allah agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan setiap kesulitan pada dasarnya menuntut kemudahan. Al-musyaqqah tajlib al-taisyir. Salah satu contoh kemudahan dalam beragama disebut dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dengan prinsip kemudahan ini pula, tidaklah semua orang diwajibkan berpuasa. Namun secara umum terdapat dua cara menebus utang puasa, yaitu qada dan fidyah. Quran Surah Al-Baqarah. Adanya berbagai kemudahan dalam ajaran Islam ini agar memastikan umat Islam dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu, dan mendorong agar rajin menjalankan agama lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan. Tidak heran pula bila sekelas ulama besar kontemporer Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Ijtihad fi Syariati Al-Islamiyah menegaskan bahwa prinsip yang melandasi hukum Islam adalah taisir atau kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keempat, nilai maslahat. Selain taisir, prinsip utama lainnya dalam Islam adalah maslahat. Lawan sepadan dari maslahat adalah mudarat. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi,
yang diriwayatkan oleh Ahmad menyebutkan bahwa la diroro wala diroro, tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Al-Ghazali dalam kitab Mustasfa min Ilmi Al-Usul berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan istislah kemaslahatan sangat erat sekali. Maslahat menurut Al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adanya kemaslahatan dalam prinsip ajaran Islam menandakan bahwa penderitaan merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan. Sebab Islam tidak mengajarkan pencapaian prestasi spiritual melalui penderitaan. Allah memang memberikan penderitaan berupa sedikit ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta. Akan tetapi hal itu untuk mengangkat derajat manusia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Marilah kita menyelami relung nilai-nilai beragama ini agar senantiasa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Semoga dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.